Kepada rekan-rekan media, terkait dengan website judi online A138, penyidik juga telah mengajukan permohonan penanganan harta kekayaan sesuai dengan. Terima kasih Bapak Karmenmas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan. Yang saya hormati PLT Deputi 4 Menko Polkam, Irjen Pol Asep Jainal Ahmadi, Direktur Tindak Pidana Terhadap Keamanan Negara, Ketertiban Umum dan Tindak Pidana Umum lainnya, Kejaksaan Agung, Bapak Agus Sahat Numagaon, Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Baris Krim Polri, Brigjen Pol Helvi Asegaf SHSK MH, Direktur Strategi dan Kerjasama Dalam Negeri PPATK, Brigjen Pol Muhammad Irhamni SIKMH MH, Kasubdit Cekal Kemeninpas Bapak Novan Irianto, Ketua Tim Pengendalian Konten Internet Ilegal Perjudian Komdigi Bapak Menharik Nur Eskom MT, serta rekan-rekan media sekalian yang saya hormati dan saya banggakan. Pada kesempatan ini, kami dari Direktorat Tindak Pidana Cyber Baris Krim Polri akan melakukan berhasil melakukan pembekuan dan penyitaan terhadap 6 penyedia jasa pembayaran, diantaranya PT Tri Usaha Berkat atau Lingku senilai Rp3.780.187.000, PT Durian P Indonesia senilai Rp20.233.102.000, PT MC Payment atau I4T senilai Rp5.012.713.462, PT OY Indonesia senilai Rp791.191.139, PT Payhir Nusantara Internasional senilai Rp989.746.480, dan PT CTXG Indonesia sejumlah Rp9.240.552.917. Total yang telah dibukukan dan disita dari website judi online H5 GF777 sejumlah Rp45.492.998. Kasus kedua, dengan praktek perjudian dengan penyitaan Hotel Arus, menetapkan 4 orang tersangka dengan inisial JO. Inisial JO ini adalah residivis perjudian online juga tahun 2023 yang telah divonis 7 bulan. Kemudian JG, AHL, dan KW. 3 orang tersangka JO, JG, dan AHL ditangkap di Lampung pada tanggal 7 Januari 2025 dan ditahan di Rutan Baris Krim Polri sejak tanggal 8 Januari 2025. Ketiga tersangka berperan sebagai operator deposit, withdraw, dan operator customer service website agen 138. Adapun barang bukti yang berhasil diamankan dari ketiga tersangka antara lain 5 buah buku rekening, 6 buah kartu ATM, 5 unit PC, 5 unit modem, 1 unit token internet banking, 8 unit handphone, 2 unit mobil. Uang tunai sebesar Rp475 juta. Dari hasil pengembangan, pada tanggal 14 Januari 2025, Dirseber Baris Krim Polri melakukan penangkapan terhadap tersangka KW di Jakarta. Peran tersangka KW sebagai manajer customer service dari website Agen 138. Tersangka mengawasi para pegawai customer service yang bekerja secara daring. Adapun barang bukti yang disita dari tersangka KW antara lain 1 unit handphone, 1 buah kartu ATM BCA, uang tunai sebesar 25.000 USD atau sekitar 408
Rp5.375.000. Uang tunai sebesar 20.000 Singapura dolar atau sekitar Rp238.766.000. Dalam kasus ini, Direktorat Jenderal Barreskrim Polri juga melakukan pembekuan dan penyitaan sejumlah uang Rp4.971.970.779, sehingga total uang tunai yang disita dari para tersangka website judi online Agen 138 sebesar Rp5.158.058.779. Selanjutnya, tindak pidana cyber Barreskrim Polri telah menetapkan 1 orang DPO dengan inisial KK yang diduga pemilik dan pengendali dari website judi online Agen 138. Kepada rekan-rekan media terkait dengan website judi online Agen 138, penyidik juga telah mengajukan permohonan penanganan harta kekayaan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013 tentang tata cara penyelesaian permohonan penanganan harta kekayaan dalam tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana lain kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 30 November 2024 terkait rekening yang digunakan untuk operasional website judi online Agen 138 dengan nilai harta kekayaan sejumlah Rp551.691.097,55. Adapun para tersangka dijerat dengan pasal 45 ayat 3 junto pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, dan atau pasal 82 dan atau pasal 85 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang tindak pidana transfer dana, dan atau pasal 3, pasal 4, pasal 5 junto pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, dan atau pasal 303 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dengan ancaman hukuman pidana penjara paling maksimal selama 20 tahun penjara. Itu beberapa kasus yang kami sampaikan kepada rekan-rekan. Ya Pak, saya Riana dari iNews ID. Mau menyambung dengan pengungkapan TPPU sebelumnya, mungkin pada saat yang Hotel Arus ini kan ada tersangka berinisial Eva yang merupakan komisaris dari PT AJP yang disebutkan bahwa dia juga mengelola beberapa situs judol. Apakah dia juga ditetapkan sebagai tersangka judol atau bagaimana? Lalu ini kan yang baru teridentifikasi bahwa ada tindakan pencucian uang itu dari yang Agen 138, yaitu dengan membangun Hotel Arus. Lalu bagaimana dengan 2 website lainnya? Apakah sudah teridentifikasi TPPU-nya atau bagaimana? Terima kasih. Nanyanya ke saya atau ke Direktur? Kalau yang tersangka Eva kan ditetapkan sebagai tersangka judul juga atau enggak Pak? Oh iya. Jadi yang ditangani oleh Pak Direksus terkait dengan TPPU berdasarkan analisis transaksi keuangan, ya, jadi menganalisa transaksi keuangan. Nah, kami di Direktorat Cyber berdasarkan pengungkapan kasus dengan menganalisa website yang ada sehingga menentukan fakta hukum bahwa ini adalah permainan perjudian. Jadi permainan perjudian ini nanti akan dianalisa mendalam untuk sebagai TPA-nya di Hotel Arus, gitu ya. Kemudian apa satu lagi? Identifikasi TPPU. Nah, yang kedua, kasus yang dua itu tadi saya sampaikan bahwa sudah ada agennya, pelaksana di lapangan, kemudian manajernya yang mengawasi, kemudian ada yang DPO yang tadi saya sebutkan KK itu. Nah, DPO inilah yang kita sedang perdalam, dia perannya karena dia mengendalikan, kemungkinan dia mengendalikan beberapa manajer. Karena tadi kalau saya sebutkan itu teraplikasi dengan 17 website yang lain, sehingga manajer-manajer website ini apakah nanti dikendalikan langsung oleh KK ini sedang kita perdalam, gitu ya. Cukup? Satu lagi sebelah kanan. Pak, ini kan berkaitan dengan Satgasus ya Pak ya. Ini kan 100 hari. Kita mau coba dong, ini kan ada PPAT
PPATK, Dijen Imigrasi, Kejagung. 100 hari kerja ini upaya mereka apa sih ke Kejagung dalam upaya penuntutan? Ya Pak, saya Riana dari iNews ID mau menyambung dengan pengungkapan TPPU sebelumnya. Mungkin pada saat yang Hotel Arus ini kan ada tersangka berinisial Eva yang merupakan komisaris dari PT AJP yang disebutkan bahwa dia juga mengelola beberapa situs judol. Apakah dia juga ditetapkan sebagai tersangka judol atau bagaimana? Lalu ini kan yang baru teridentifikasi bahwa ada tindakan pencucian uang itu dari yang agen 138, yaitu dengan membangun Hotel Arus. Lalu bagaimana dengan dua website lainnya? Apakah sudah teridentifikasi TPPU-nya atau bagaimana? Terima kasih. Nanyanya ke saya atau ke Direktur? Kalau yang tersangka Eva kan ditetapkan sebagai tersangka judol juga atau enggak Pak? Oh iya. Jadi yang ditangani oleh Pak Direksus terkait dengan TPPU berdasarkan analisis transaksi keuangan. Ya, jadi menganalisa transaksi keuangan. Nah, kami di Direktorat Cyber berdasarkan pengungkapan kasus dengan menganalisa website yang ada sehingga menentukan fakta hukum bahwa ini adalah permainan perjudian. Jadi permainan perjudian ini nanti akan dianalisa mendalam untuk sebagai TPA-nya di Hotel Arus, gitu ya. Kemudian apa satu lagi? Identifikasi TPPU. Nah, yang kedua, kasus yang dua itu tadi saya sampaikan bahwa sudah ada agennya, pelaksana di lapangan, kemudian manajernya yang mengawasi, kemudian ada yang DPO yang tadi saya sebutkan kakak itu. Nah, DPO inilah yang kita sedang perdalam, dia perannya karena dia kemungkinan dia mengendalikan beberapa manajer. Karena tadi kalau saya sebutkan itu terafiliasi dengan 17 website yang lain, sehingga manajer website ini apakah nanti dikendalikan langsung oleh kakak ini sedang kita perdalam, gitu ya. Cukup? Satu lagi sebelah kanan. Pak, ini kan berkaitan dengan Satgasus ya Pak ya. Ini kan 100 hari. Kita mau coba dong, ini kan ada PPATK, Dijen Imigrasi, Kejagung. 100 hari kerja ini upaya mereka apa sih ke Kejagung dalam upaya penuntutan? Ya, yang pulang pergi Kamboja, Jakarta berdasarkan hasil perlintasan dan hasil paspor yang disita. Artinya dia memang sering dari Jakarta ke Kamboja. Apa tugasnya dia? Tugasnya dia adalah bahwa yang tertangkap di sini, di Lampung ataupun di Batam, itu adalah yang dilakukan pelatihan di sini, kemudian akan dikirim ke Kamboja. Jadi mereka yang pulang pergi Kamboja Jakarta ini mengawasi, memastikan apakah sudah bisa dibawa ke Kamboja. Yang pertama. Kemudian yang kedua apa? Warga negara. Sementara dari sebelah sini warga negara Indonesia. Ya meskipun dia pulang pergi, tapi warga negara Indonesia. Kemudian satu lagi. Ya, kalau tadi saya sebutkan ada yang DPO, ya KK itu DPO, itu yang belum kita dapatkan, yang kemungkinan itu ada di Kamboja. Jadi sedang kita perdalam, karena dari baru berdasarkan hasil keterangan dan yang di bawahnya KK ini adalah yang mengendalikan yang tertangkap ini, kemudian KW ini adalah yang bolak-balik Kamboja dan Jakarta, gitu ya. Sesi kedua saya buat 3 penanya lagi. GU Kasino, di Cyber Baris Krim Polri telah menetapkan 5 orang tersangka dengan inisial HNB, IS, SR, RSS, dan HJ alias RZ alias Zeus. 4 orang tersangka HNB, IS, SR, dan RSS ditangkap di Batam pada tanggal 5 Desember 2024 dan ditahan di Rutan Baris Krim Polri sejak tanggal 6 Desember 2024. Keempat tersangka berperan sebagai admin customer service website RGO Kasino. Modus keempat tersangka menawarkan kepada para calon pemain perjudian online melalui WhatsApp yang berisikan informasi tentang tata cara bermain judi online
dan memberikan bonus kepada para calon pemain baru apabila para calon pemain mendaftar sebagai member di website RGO Casino. Adapun barang bukti yang berhasil diamankan dari keempat orang tersangka tersebut antara lain 4 unit mobil yang saat ini dititipkan di Polresta Barelang, Polda Kepri, 4 unit motor dititipkan di Polres Barelang, Polda Kepri, 10 unit laptop, 7 unit handphone, 1 buah buku rekening, 2 buah kartu ATM, 2 unit token internet banking, 1 buah paspor atas nama tersangka HMB, uang tunai 30.000 USD atau sekitar 490 juta rupiah, uang tunai 30.000 Singapura dolar atau sekitar 359 juta 900.000, uang tunai 260 juta dong Vietnam atau sekitar 166 juta rupiah. Terima kasih Mas Irfan dari Independent Times ya. Sejak kapan masuk di Indonesia? Jadi website ini itu bisa diakses di Indonesia maupun secara internasional karena ini memang dia menggunakan website yang mudah diakses. Jadi sudah kalau kita lihat dari ini memang website ini adalah website yang lama dan website yang memang sudah dilakukan pemblokiran, tetapi memang dia regenerate, dia muncul kembali. Yang muncul kembali dengan domain yang sama, jadi namanya yang sama, tetapi dia biasanya mengganti hanya URL-nya, address-nya yang berbeda, tetapi namanya sama. Karena dia sudah memiliki merek, brand, tetapi diblokir, kemudian muncul lagi dengan URL yang berbeda. Kemudian apakah ini termasuk yang beberapa yang ini kita beberapa website ini ada yang memang diblokir, tadi saya sampaikan diblokir kemudian dia muncul kembali, tetapi juga ada yang membuat baru. Nah inilah memang dinamikanya seperti itu. Jadi kami tetap berkoordinasi dengan Komdigi untuk terus menyampaikan update apa yang kami bisa ungkap untuk bisa terus dilakukan take down oleh Komdigi atas kerjasama dengan kami. Terima kasih. Yang di belakang, silakan. Tadi sebelah kiri. Siapa tadi? Ya, dari beberapa yang kita lakukan penyitaan di 3 website ini ada sekitar kurang lebih 61 miliar yang kita lakukan penyitaan. Yang ini kita harapkan nanti dari hasil penyitaan beberapa case yang kita lakukan, ini diharapkan koordinasi dengan Kejaksaan Agung untuk melakukan penuntutan, dengan kita berharap bahwa hasil sitaan ini akan dirampas untuk negara. Ya, nanti mungkin dari Kejaksaan Agung hasil koordinasinya akan menuntut sesuai dengan apa yang menjadi penuntutan dari Kejaksaan Agung. Nah, tapi kita harapkan dari semuanya kita bisa menyita aset ini untuk dirampas untuk negara, karena juga kita menggunakan mekanisme perma yang menentukan harta kekayaan itu berasal dari perjudian. Terima kasih. Otak bandar Pak. Otak. Oh iya. Dari beberapa case ini memang ada yang teridentifikasi dia sebagai manajer yang mengendalikan beberapa customer service yang ada. Tetapi ini tentunya nanti akan diperdalam dengan analisa transaksi keuangan untuk menentukan aliran uangnya kemana, sehingga nanti bisa ditentukan siapa saja yang terlibat dengan siklus daripada perjudian daring ini. Ya. Kalau yang terkait dengan yang agen 138, itu agen 138 kita akan perdalam dengan aliran transaksi keuangan untuk dihubungkan dengan Hotel Arus. Dan saya banggakan, syukur kita selalu dalam keadaan sehat semuanya, yang tentunya kita bisa menyelenggarakan kegiatan ini tepat
Pertama yang kami hormati Direktur Tipit Siber Bareskrim Polri, Brigadir Jenderal Polisi Dr. Himawan Bayu Haji. Yang kami hormati dalam hal ini adalah Dirut Tipidexus, Brigadir Jenderal Polisi Helvi Asgar. Yang kami hormati dari Kemenko Polhukam, saya hormati. Hari ini merupakan bagian daripada komitmen dan konsisten bahwasannya dengan segala perkembangan dan perubahan global maupun regional dan nasional, tentu ada hal-hal yang perlu diantisipasi dan dimitigasi. Maka langkah-langkah secara koordinatif dan kolaboratif dalam proses penegakan hukum adalah langkah yang sangat strategis. Tentunya Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo, memberikan atensi penuh terhadap tindak pidana khususnya terkait dengan judi online. Maka dibentuk dalam DES yang sebagai leading sektornya di sini adalah Polri. Maka tadi kami sebutkan satu persatu merupakan bagian daripada kementerian maupun lembaga yang menjadi bagian daripada DES dalam penanganan dan pemberantasan judi online. Rekan-rekan dalam program Asta Cita, maka Bapak Kapolri juga mengarahkan kepada seluruh jajaran dan khususnya pada saat ini adalah dari Bareskrim Polri, baik itu di seluruh direktorat dan khususnya di sini hadir Direktorat Tindak Pidana Siber maupun Tipidexus Bareskrim Polri, secara simultan dan berkesinambungan progresif semua langkah-langkah yang kemarin telah disampaikan oleh Dirut Tipidexus dan sampai dengan saat ini terus adanya progresif yang perlu kami sampaikan, yaitu terkait dengan press conference judi online saat ini yang ditangani oleh Direktorat Tipid Siber. Gak sempet baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, gak pakai ribet di okezone.com.